Maafkan papa dan maafkan mama. Namun sayang sekali penyesalan tetaplah penyesalan, yang sudah terlambat Ari tidak mungkin kembali lagi dengan perkataan maaf dari kedua orang tuanya ini. What's up, Le? Halo, di video kali ini gue bakal jelasin satu kisah yang menurut gue cukup sangat tragis ya. Yang mungkin anak-anak zaman sekarang atau kalian belum pernah denger nih bisa buat kalian cukup kaget dan ya surprise juga gitu. Kisah ini terjadi di tahun 1984 di mana ada anak bernama Hari Anggara yang menjadi korban KDRT kedua orang tuanya sendiri nih guys. Waduh. Dan menurut gue kisah ini pantas jadi contoh buat kita semua agar lebih peduli terhadap kasus-kasus seperti ini, karena di zaman sekarang nih kita udah bisa melaporkan kasus KDRT meskipun itu nggak terjadi di keluarga kita sendiri, misalnya itu tetangga atau orang terdekat kita. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah biar kita sama-sama support dan kembangin channel ini, dan kalian bisa dengerin kisah-kisah selanjutnya atau kisah-kisah yang lebih update di channel ini guys. Check it out. Ari adalah anak kedua dari pasangan Mas Tino Ediwan dan ibunya Dahlia Nasution. Ari lahir di Bogor tanggal 21 Desember 1977 dan dibesarkan kedua orang tuanya di salah satu tempat di Jakarta Pusat. Ari mempunyai seorang abang bernama Anggi dan adiknya yang bernama Andi. Ari bisa dibilang anaknya lumayan cukup hidupnya sangat berkecukupan pada saat itu. Ayahnya saat itu adalah seorang tokoh partai dan memiliki perusahaan yang cukup berkembang. Hingga suatu saat ayahnya Pak Tino ini berada di titik terendahnya dan kerap kali dicurigai oleh istrinya berselingkuh dengan perempuan bernama Santi. Wow. Dan akhirnya perusahaan yang dibangun ini menjadi bangkrut, dan setelah kebangkrutannya ini Pak Tino sering tidak pulang ke rumah hingga 2 tahun lamanya. Gila, lama banget. Dahlia sebenarnya masih ingin memperbaiki nih teman-teman rumah tangganya, sehingga ia seringkali bertanya kepada teman-temannya di manakah keberadaan Pak Tino ini atau suaminya. Hingga suatu ketika Dahlia memutuskan nih untuk kembali ke rumah mertuanya di Depok, namun bukan suaminya si Pak Tino yang ditemui nih teman-teman, melainkan si Santi, wanita yang seringkali datang ke rumah mertuanya. Dahlia pun menjadi kesal dan akhirnya yang sempat ingin mempertahankan rumah tangganya, dia memutuskan untuk bercerai dengan Pak Tino ini. Dan akhirnya Anggi, Ari, dan Andi dibawa oleh suaminya yaitu Pak Tino. Setelah perceraiannya, akhirnya si Pak Tino ini menikah dengan si Santi dan mereka tinggal bersama dengan ketiga anaknya yaitu Ari, Andi, dan Anggi. Dan mereka mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga nih teman-teman di rumah mereka. Namun saat itu si Pak Tino yang perusahaannya sudah bangkrut belum memiliki pekerjaan, dan akhirnya membuat si Santi ini begitu terganggu karena kehidupannya Pak Tino ini sangat boros, dan kerap si Santi ini menjadi cibiran tetangga karena si Pak Tino belum memiliki pekerjaan dan yang bekerja hanya si Santi. Pak Tino sebenarnya sudah mencoba melamar pekerjaan nih guys, namun sikapnya yang sombong membuatnya selalu ditolak. Dan bahkan teman-temannya yang dulu sempat bekerja sama dengannya menolak kembali untuk bekerja sama dengan si Pak Tino ini. Saat itu Santilah yang harus bekerja menghidupi keluarganya, dan inilah yang menjadi motif awal penyiksaan terhadap si Ari. Santi dan Tino mulai menerapkan peraturan-peraturan yang keras terhadap ketiga anaknya di rumah mereka. Pada saat itu Ari berumur 7 tahun, dan Ari sebenarnya adalah anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya nih. Dan kenakalannya sih ya wajar-wajar aja untuk anak seumuran Ari pada saat itu. Tapi sikap Ari perlahan mulai aneh nih teman-teman. Ari sering meminta kepada kedua orang tuanya untuk dihukum, dan inilah yang membuat Tino dan Santi kerap menghukum Ari lebih keras daripada biasanya. Di kesehariannya, Pak Tino seringkali menasihati Ari nih, Le. Ari, kamu jangan nakal ya. Ari nurut ya sama papi mami. Namun Ari sering merasa bahwa dirinya dipojokkan dengan keadaan yang ia alami. Dan suatu ketika si Ari ini dikasih uang sama temennya dan ia simpan uangnya untuk menjadi tabungannya nih. Namun Santi menjadi curiga kok tiba-tiba uangnya si Ari bertambah terus dari biasa yang ia berikan. Akhirnya Santi menuduh Ari mencuri uang temannya, dan Ari pun mendapat hukuman dari si Pak Tino teman-teman. Ari adalah siswa kelas 1 SD di salah satu sekolah di Cikini. Di sekolah Ari awalnya ada anak yang sangat periang dan bahkan bisa dibilang anak yang cukup pintar untuk seumurannya. Ia banyak disenangi oleh teman-teman sebayanya, bahkan ia seringkali menutupi hukuman-hukuman yang ia terima dari orang tuanya kepada teman-temannya. Dan sampai suatu ketika wali kelasnya Ari bernama Ibu Khadijah curiga karena Ari kerap datang ke sekolah dengan luka lebam di wajahnya, dan Bu Khadijah memutuskan untuk bertanya kepada Ari mengenai luka tersebut. Ari, muka kamu kenapa? Gak apa-apa Bu, kemarin Ari jatuh. Bener nih, kamu gak apa-apa Ari. Mungkin karena udah gak bisa ngelak lagi, akhirnya si Ari pun mengaku nih teman-teman sama Bu Khadijah. Iya Bu, Ari kemarin ditampar sama Mami karena dituduh mencuri Bu. Akhirnya Bu Khadijah pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ari untuk menanyakan bagaimana kenapa sebabnya Ari bisa dipukul nih teman-teman. Setibanya di sana, Bu Khadijah bertanya kepada Santi, ibu tirinya. Dan Santi pun mengaku kepada Bu Khadijah bahwa Ari sering mencuri dan berbohong nih teman-teman. Menurut pengakuannya Santi, kalau Ari ini pernah disuruh mengambil uang di dalam tasnya, namun Ari mengambil uangnya lebih dari yang disuruh oleh si Santi ini. Waduh.
Dan menurut Bu Khotijah ini secara nggak langsung si Santi ini udah mengajarkan Ari untuk mencuri, yaitu dengan mengambil barang atau uang dari barang privasinya si Santi. Yang kemudian terungkap bahwa saat itu si Santi hanya menambah-nambahkan cerita kepada Bu Khotijah. Kondisi si Patino saat itu juga belum mendapatkan pekerjaan dan terus ditekan oleh istrinya nih teman-teman untuk segera mendapatkan pekerjaan, dan ini membuat dia sangat pusing dan makin pusing. Ditambah lagi ketiga anaknya ini lagi aktif-aktifnya saat itu, terutama si Ari. Dan akhirnya dia kesal dan melampiaskan kekesalan ini kepada ketiga anaknya dengan menghukum mereka kalau mereka membuat kesalahan. Tapi di antara ketiganya ini yang sering dihukum nih si Ari. Dan akhirnya si Patino ini memutuskan untuk mengirim Ari ke pesantren. 3 hari sebelum kepergian Ari ke pesantren nih teman-teman, kelakuan Ari semakin menjadi-jadi dan membuat si Patino semakin kesal sama kelakuannya si Ari. Dan akhirnya hukuman yang Ari terima pun juga semakin banyak. Ari jarang dikasih makan, hukuman fisik juga bertubi-tubi dia terima, seperti di strap, terus disuruh squat jam, bahkan sampai ia dikurung di kamar mandi nih teman-teman. Dan akhirnya satu ketika Ari pernah menerima hukuman yang harusnya nggak dia terima, yang dibuat oleh abangnya si Anggi ini. Dan akhirnya dia dikasih hukuman untuk membersihkan toilet. Namun saat itu dia belum dikasih makan dan akhirnya dia membersihkan toilet ini dengan keadaan yang sangat lemas, belum minum juga. Dan akhirnya saudara-saudaranya si Anggi dan Andi ini jadi nggak tega nih ngeliat Ari dihukum terus sama si Patino, dan akhirnya memutuskan untuk kasih si Ari ini biskuit atau roti agar si Ari ini nggak kelaparan. 1 hari sebelum keberangkatan Ari ke pesantren teman-teman, lebih tepatnya di malam sebelum Ari pergi untuk selama-lamanya di tanggal 8 November 1984, ayahnya si Patino ini sempat kasih nasihat ke Ari. Dia bilang kayak gini nih teman-teman, Ari, sebenarnya papi sayang sama Ari. Ari jangan nakal lagi ya. Coba kalau Ari nggak bohong sama papi mami, Ari nggak harus terima hukuman seperti kayak gini. Dan akhirnya dengan keadaan lemas dan dehidrasi, Ari pun manut aja dengan perkataan papanya atau si Patino ini dan meminta maaf sama ayahnya. Dan dia bilang gini sama papanya, Ari minta maaf ya Pi, Ari nggak apa-apa deh kalau papi mau tetap hukum. Setelah itu Ari diberi minum oleh Patino. Ari kamu minum dulu ya. Namun sesudah itu Ari masih merasa dehidrasi dan dia ingin minta minum lagi sama papanya atau ayahnya si Patino ini. Namun si Patino nggak mau ngasih minum nih teman-teman, pelit banget dia ternyata. Ari kan tadi udah minum, minumnya besok lagi aja ya Ari. Ari janji sama papi nggak akan minum sampai besok, oke? Iya Pi, Ari janji deh nggak bakal minum sampai besok. Di malam hari sebelum kepergian Ari Anggara untuk selama-lamanya nih, dia merasa sangat lemas dan sangat dehidrasi dan ia memutuskan untuk menuju dapur dan mengambil minum. Tanpa disadari dia sudah melanggar janjinya kepada Patino, dan di saat dia sedang minum ia nggak sadar nih bahwa Patino mendengar ada suara di dapur, dan Patino pun langsung bangun dari tempat tidurnya dan memergoki si Ari sedang minum. Ari, kamu ngapain minum? Tino yang kesal saat itu pun langsung melampiaskan kekesalannya kepada Ari dengan menampar Ari sekencang-kencangnya, dan akhirnya Ari pun jatuh tersungkur di lantai tanpa rintian, tanpa sakit, dan Ari pun tidak sadarkan diri saat itu juga teman-teman. Tino yang mulai panik dan kebingungan akhirnya memanggil Santi istrinya untuk segera membawa Ari ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa Ari sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ari Anggara meninggal pada tanggal 8 November 1984 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan 40 luka menyebar di hampir seluruh kujur tubuhnya teman-teman. Sangat mengenaskan di punggungnya, di pinggang, pantat dan dada, bahkan tengkuk, dan yang terbanyak adalah di kedua lengan Ari. Ari Anggara dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di samping kanan kiri makamnya ini ditaruh tulisan maafkan papa dan maafkan mama. Namun sayang sekali penyesalan tetaplah penyesalan, yang sudah terlambat. Ari tidak mungkin kembali lagi dengan perkataan maaf dari kedua orang tuanya ini. Seperti sudah mendapat firasat sebelumnya nih teman-teman, 2 hari sebelum kepergian Ari Anggara, ia sempat berpesan kepada kedua orang tuanya. Dia bilang kayak gini teman-teman, maaf pa, nanti jangan kangen ya sama Ari. Ari mau pergi jauh. Setelah kematian Ari Anggara, ibunya Dahlia tidak mendapat kabar kalau anaknya Ari sudah meninggal di tangan ayahnya sendiri, yaitu si Patino. Ia baru tahu setelah nenek Ari membeli koran, dan di dalam koran tersebut terdapat berita bahwa seorang ayah tega menyiksa anaknya hingga meninggal. Kesedihan Dahlia pun pecah setelah ia tahu bahwa anak kandungnya sendiri, yaitu si Ari, telah tiada, dan ia pun juga tidak ikut memakamkan dan mengantar kepergian anaknya sendiri. Dari awal sebenarnya Anggi, Ari, dan Andi ini sudah dilarang Patino untuk bertemu dengan ibu kandungnya Dahlia. Dahlia yang perasaannya tidak stabil kemudian mendatangi Patino di kantor polisi Mampang. Dengan perasaan yang kesal dan penuh amarah, ia menampar Patino dengan sandal. Hasil dari otopsi dan didapati Ari meninggal dengan 40 luka lebam di sekujur tubuhnya. Mas Tino pun diperiksa polisi dan ditahan dengan tuduhan penyiksaan terhadap anak nilai. Mas Tino menutupi kalau istrinya Santi juga ikut terlibat dalam kasus ini teman-teman. 3 hari setelah penahanannya, akhirnya Santi pun ikut diperiksa oleh kepolisian, dan Santi sempat mengaku nih sama polisi bahwa Ari ini adalah anak kandungnya. Wah, gawat, kacau.
Kasus ini sempat viral di kalangan warga plus 62 pada saat itu. Sampai-sampai ini di persidangan pertamanya dan saat reka ulang perkaranya si Ari, banyak orang yang berkerumun untuk mencaci maki Tino dan Santi. Aduh. Setelah melalui proses yang panjang nih di persidangannya, Tino akhirnya mendapat hukuman sampai 5 tahun penjara nih teman-teman. Wow, sangat sebentar sih ya untuk kasus pembunuhan seorang anak yang gak bersalah. Dan Santi istrinya hanya mendapat 2 tahun hukuman penjara. Santi dituduh hanya membantu Tino untuk menghabisi nyawanya Ari pada kejadian sebelumnya. Hukuman yang menurut masyarakat tidak setimpal dengan apa yang sudah Ari alami. Makanya nih mereka mendapat hujatan netizen pada saat itu sangat dahsyat. Dan 1 tahun setelah kasus ini, kasus kematiannya Hari Anggara, kisahnya diangkat menjadi sebuah film nih yang disutradai oleh Frank Rory Pandey dan skenarionya ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pelajaran bagi siapapun yang menonton agar kita lebih aware terhadap kasus KDRT yang ada di sekitar kita nih ya le. Sampai jumpa di video nanti 1% Project selanjutnya. Jangan lupa like, share, and komen di bawah karena saran kalian sangat berguna bagi kita untuk membangun channel ini. See you next time and be 91%.